Kita lanjut cara membuat kelasnya. Jadi di sebelah pojok kanan atas ada tanda plus, ini saya sudah kasih tanda panah warna merah. Kemudian kita tekan buat kelas. Nah, untuk ada pilihan, pilih kalau misalnya Bapak dan Ibu kebetulan di grup ini Bapak dan Ibu sebagai peserta, maka pilih siswa. Tapi kalau Bapak dan Ibu sebagai seorang guru di kelas untuk mengajar pada prakteknya di kelas masing-masing, maka pilihnya adalah pilih guru dan bagian mata pelajaran dan ruang. Setelah itu, nah ini contohnya. Jadi lengkapi nama kelas. Contohnya Bapak dan Ibu mengajar, karena kebetulan peserta kali ini adalah guru-guru dari SMP di Kabupaten Banyumas. Jadi kelasnya misalnya menggunakan 7A, 7B, 7C gitu. Atau mungkin yang disesuaikan dengan kelas yang Bapak dan Ibu ampu. Untuk bagian biasanya diisi dengan nama guru, Bu. Jadi nama Ibu dan Bapak bisa dituliskan di bagian. Tapi kalau misalnya ada yang lain bisa diisi, Pak, kalau tidak guru dengan bagian atau materi yang lain boleh gitu. Itu tergantung Bapak dan Ibu. Mata pelajaran sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru ampuh. Kemudian ruangnya, kalau saya tetap menggunakan ruang kelas atau menggunakan kelas tersebut. Kecuali misalnya kelasnya ada banyak gitu. Kemudian setelah itu tekan buat, di bawah ada tekan buat. Lanjut, nanti setelah ini saya praktekkan. Nah, tampilan setelah menekan buat ini akan seperti ini tampilannya. Ini contoh saja pada pertemuan kemarin saya buat seperti ini. Lanjut, berikutnya, undang peserta dengan membagikan kode kelas atau salin link undangan ke aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, aplikasi media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram atau yang lainnya. Jadi kode salin link undangan ini bisa dibagikan ke aplikasi perpesanan atau ke media sosial. Kemudian memasukkan email peserta didik. Seperti pertemuan kali ini, saya sudah mendapatkan email dari panitia. Kemudian yang diundang ini biasanya menggunakan handphone. Jadi kenapa Bapak dan Ibu semalam sempat ramai, saya menggunakan akun Gmail yang biasa gitu. Karena itu sebenarnya bisa diatur, bisa menggunakan Gmail biasa, atau menggunakan Gmail dari Belajar ID. Nanti otomatis dari handphone itu sebenarnya ada pilihan apakah menggunakan Gmail tersebut, Gmail-nya atau menggunakan, tapi semalam sudah atau tadi pagi sudah clear, ada beberapa yang mungkin bermasalah, tapi saya dan Pak Sutristiantono bisa bantu untuk menghapus yang akun Gmail biasa. Nah, sekarang fitur-fitur kelas. Ada forum, ada tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum adalah tampilan awal default setiap kali kita masuk ke satu kelas tertentu atau perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lainnya di Google Classroom. Tugas kelas merupakan pusat dari aktivitas pembelajaran yang berlangsung di kelas tersebut. Nah, kebetulan untuk tugas-tugasnya nanti disimpan di tugas kelas. Jadi, Bapak dan Ibu nanti cek tugasnya apa saja untuk hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian materi-materi juga akan dibagikan di forum atau di forum lah, di Google Classroom. Kemudian anggota menyediakan informasi terkait semua peserta di kelas tersebut, baik sebagai guru atau peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah nilai, berisikan nilai dan pembelajaran.
telah diaplikasikan di kelas. Sekarang cara pengaturan kelas. Nah, di sini ada kalau bahasa kita gear ya. Kalau ini di handphone biasanya setelan. Jadi tekan tambah gambar gear atau pengaturan atau setelan. Kemudian atur detail kelas jika ada perubahan. Di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita ada nama kelasnya, deskripsi kelasnya boleh diisi, kemudian bagian tadi nama guru, kemudian ruangannya apa gitu, kemudian mata pelajarannya apa, disesuaikan. Nah, kemudian pengaturan umum. Siswa juga dapat memposting dan komentar serta lain-lain. Di sini ada kode undangan, yang kode undangan ini bisa diaktifkan, kemudian link undangan juga bisa diberikan kepada kepada siswa, kemudian kode kelasnya juga, tampilan kelas, kemudian forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Jadi kalau misalnya siswanya dilarang berkomentar, ya bisa diatur di pengaturan kelasnya. Kemudian ada tugas kelas di forum, kemudian tampilkan item yang dihapus, itu bisa diatur, nanti ditarik aja, digeser ke kanan, kemudian evaluasi wali. Nah, sekarang Google Meet dan penilaian. Google Meet ini kan tadi untuk kita bersih walaupun secara virtual. Google Meet ini buat linknya bisa ditarik dulu ke sebelah kanan, di sebelah sini. Kemudian di sini juga ada penilaian. Ini penghitungan nilai bisa diatur tanpa nilai keseluruhan dan lain sebagainya. Kategori nilai juga bisa diatur oleh Bapak dan Ibu guru. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ada folder drive kelas. Masing-masing kelas di Google Classroom akan mendapatkan alokasi folder sendiri. Di guru pemilik folder drive kelas. Untuk menambahkan guru dan siswa dengan menggunakan akun Gmail. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, tinggal tekan ada gambar orang di sini, ada tanda plus untuk menambahkan guru. Saya pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Sutristiantono, tinggal ditambahkan guru. Kemudian siswa juga tinggal menambahkan, di sini ada gambar orang, ada tanda plus, kemudian ditambahkan nama siswanya. Bisa menggunakan Gmail, akun Gmail dari belajar.id atau Gmail biasa kalau tidak menggunakan belajar ID. Ini contohnya. Oh ya, misalnya kita akan mengeluarkan peserta didiknya akan dikeluarkan. Cukup tekan nama siswa, pilih tindakan, lalu tekan hapus. Nah, sekarang cara mengarsipkan dan menghapus kelas. Misalnya kelasnya sudah kita mengajar tahun kemarin, kemudian sudah tidak digunakan. Jadi tekan menu utama pada pojok kiri atas, lalu pilih kelas yang diarsipkan. Seperti ini. Sekarang cara mengubah tampilan header kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengatur tampilan dari Google Classroom. Dari forum tekan tema, kemudian pilih upload foto, kemudian tarik foto ke sini dari komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Sekarang cara mengubah tata letak kelas. Jadi misalnya tata letak kelasnya disesuaikan, tinggal pilih kelas lalu drag and drop atau tarik dan seret sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Baik, saya langsung praktekkan. Ya, ini Google Classroom. Jadi classroom.google.com. Di sini ada tulisan buat dan gabung dengan kelas. Pojok kanan atas. Ini kemudian ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau karena kita mau buat kelas, diklik buat kelas. Tadi misalnya saya akan ngajar pelajaran IPS. Nama kelasnya misalnya 7A. Gurunya adalah saya sendiri. Mata pelajarannya IPS.
ruangannya disamakan saja. Kemudian tekan buat tadi di sebelah sini untuk membuat kelas. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Saya jelaskan dulu, ini di forum ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Di sini ada, kita mau bagikan kode kelasnya, tinggal ditampilkan saja. Ini kemudian salin link undangannya dan bisa dikirimkan ke WA kelas. Itu untuk undangan. Nah, sekarang kita mau lihat, misalnya mau menggunakan Google Meet, maka linknya ini kita aktifkan. Di sini buat link Meet, kemudian di sininya kita buat. Nah, ini kode untuk menambahkan Meet ke kelas Anda. Lalu simpan. Untuk menulis, misalnya postingan Bapak dan Ibu, misalnya mengundang, misalnya selamat datang atau apa, tinggal tuliskan di sini lalu posting. Untuk tugas kelas, Bapak dan Ibu bisa langsung di sini. Kemudian anggota, tadi saya sudah sekilas. Kalau menambahkan guru, tekan tanda atau gambar orang, ini ada plusnya, tekan ini, undang pengajarnya. Pengajarnya tentu kita sebaiknya sudah tahu dulu ada alamat emailnya. Sementara untuk menambahkan siswa, plus di sini ada undang siswa. Kemudian bisa menggunakan akun Gmail dari siswa tersebut. Kemudian nilainya, nah ini untuk kalau penilaian sudah dibuat. Sebentar, kita akan lihat yang lainnya, contoh saja. Ini yang lalu, jadi ini forum, jadi nanti akan seperti ini. Kemudian tugas kelasnya akan disampaikan di sini di tugas-tugasnya. Kemudian angkanya juga aktif sini muncul. Ini contoh dari pertemuan yang lalu. Saya close saja untuk nilainya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk kode undangan tadi yang pengaturan umum itu ada kode undangan. Kelola kode undangan ini bisa diaktifkan atau direset gitu. Kemudian link undangannya bisa kita copy atau salin dan tempel ke media sosial. Kemudian forum ini siswa dapat memposting dan memberikan komentar, ini bisa diatur oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi di sini ada hanya siswa hanya memberikan komentar. Hanya pengajar yang dapat memposting atau berkomentar. Jadi ini bisa diatur oleh Bapak dan Ibu guru pembuat dari Google Classroom. Kemudian tugas kelas di forum. Ini ada beberapa pilihan. Tampilkan lampiran dan detil, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, atau sembunyikan notifikasi. Kemudian kan item yang bagus, ini di klik saja, tapi hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Kemudian evaluasi ini bisa diatur saja. Nah, ternyata di Google Classroom ini tidak hanya muridnya, tapi wali muridnya juga bisa diikut sertakan. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah menggunakan Kuiper itu bisa ada tampilan bahwa tidak hanya siswanya, tapi juga wali murid atau orang tua bisa ikut serta dalam kegiatan pelajaran. Fungsinya tentu adalah untuk mengawasi siswa-siswinya apakah mengikuti atau tidak. Gitu.
Kemudian di sini Google Meet-nya diaktifkan atau tidak, ini tinggal ditarik saja kalau mau diaktifkan. Kemudian penilaian, penghitungan nilai keseluruhan. Di sini ada beberapa, tanpa keseluruhan atau bobot nilai berdasarkan kategori. Bapak dan Ibu nanti bisa coba sendiri kalau sudah ada nilainya. Jadi kalau belum ada nilainya, kita belum tahu ada perbedaannya di mana gitu. Tapi kalau sudah ada nilainya, nanti bisa dilihat ininya pengatur, oh gimana nih kalau misalnya tanpa nilai keseluruhan tampilannya, oh gimana nih kalau ada yang diklik poin totalnya saja, oh gimana nih kalau misalnya bobot nilai berdasarkan kategori. Itu bisa diatur oleh Bapak dan Ibu pembuat kelas di Google Classroom. Kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa, ini boleh diatur atau tidak, tergantung Bapak dan Ibu. Mungkin itu dulu materi dari saya, Pak Sutrisyantono, boleh dilanjut ke materi yang berikutnya.